Ekosistem alam di tanah Papua membentang dari bawah laut, pesisir pantai, dataran rendah, dataran tinggi hingga ke area pegunungan yang tertutup salju. Dilihat dari sejarah geologis pembentukannya, kompleksitas dan keragaman ekosistem inilah yang memengaruhi tingginya endemisitas flora dan fauna di tanah Papua, termasuk burung cenderawasih atau birds of paradise. Hutan menyokong kekayaan hayati, beragam spesies flora dan fauna. Sebagian besar adalah endemik yang tidak dapat ditemukan dimanapun di muka bumi, sekalipun di tempat lain di Indonesia. Tanah Papua dan Maluku menjadi istimewa, karena wilayah ini memiliki keragaman habitat yang luar biasa. Hutan dan pegunungan di tanah Papua menjadi habitat bagi beragam spesies unik seperti cenderawasih, burung nuri, dan spesies burung unik lainnya. Yang membuat saya sangat terkesan itu karena hutan di Papua itu memberi banyak kehidupan untuk masyarakat di Papua. Jadi sumber kehidupan mereka itu sebetulnya di hutan. Keragaman ekosistem dan habitat menyebabkan spesies burung termasuk cenderawasih juga beragam. Dari sekitar 40 spesies cenderawasih yang hidup di dunia, sekitar 28 spesies cenderawasih hidup di Indonesia, yakni di tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Dari 28 cenderawasih, sebagian besar dapat ditemukan di Papua. Beberapa spesies bahkan memiliki persebaran yang sempit. Artinya tidak hidup di wilayah lain bahkan di Papua Nugini sekalipun. Ada beberapa spesies yang persebarannya hanya ada di Pegunungan Arfak atau di Raja Ampat. Ada juga yang hanya terdapat di beberapa tempat di Kepulauan Maluku. Di tanah Papua sendiri, ada 7 spesies endemik cenderawasih yang hidup di wilayah tertentu. Variasi dan perbedaan warna, serta ciri cenderawasih yang bermacam-macam juga berkorelasi dengan kondisi ekosistemnya yang berbeda-beda. Burung cenderawasih sangat bergantung pada hutan di Papua dan Maluku sebagai habitatnya, terlebih spesies endemik sangat sulit untuk beradaptasi dengan alam di daerah lain, karena hubungannya sangat erat dengan hutan Papua dan Maluku yang adaptif. Perlu ada regulasi dan pengawasan yang ketat untuk melindungi hutan, serta habitat cenderawasih, sehingga hutan-hutan yang menjadi habitat cenderawasih tidak boleh dialihfungsikan lahannya. Tantangan terbesar dalam pelestarian adalah wilayah yang berada di dataran rendah dan kepulauan, karena wilayah tersebut rawan alih fungsi lahan akibat tingginya aktivitas yang dilakukan manusia. Maka perlu upaya kolektif agar hutan-hutan ini tidak terus-menerus hilang dan mengalami deforestasi.